فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah kajian Islamic Center Ahad Pagi yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini dengan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmatul ihsan. Alhamdulillah, segala puji baginya, tak henti-hentinya kita ucapkan. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau kita nanti di hari akhir kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai acara pagi yang berkah ini, insya Allah kita akan awali dengan membaca ayat suci Al-Quran yang akan kami baca sendiri sebagai MC dan sebagai qari pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan kalam ilahi tadi, acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah kajian Ahad Pagi Islamic Center Gontor Cabang Nganjuk. Akhirnya kita akan mendengarkan at-tau'iyah ad-diniyah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Al-Hajj Abu Hilal Al-Hamdani, beliau dari Blitar, dengan tema prinsip yang tak pernah berubah. Kepada beliau yang terhormat wakil Muhammad kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas karunia Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Salam dan salam semoga tetap berlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang telah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pagi yang cukup nyaman, segar, alhamdulillah, tidak dikawal dengan hujan. Allah pertemukan kita kembali setelah beberapa lama ada COVID-19 yang sempat menghentikan kita semuanya. Tapi alhamdulillah, insyaallah orang beriman sehat. Begitu, iman kita menjadikan kita kuat. Iman kita menjadikan imun tubuh kita semuanya, sehingga insya Allah orang yang sergap taklim itu dijaga oleh Allah, itu pasti. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita sampaikan prinsip yang tidak pernah berubah. Prinsip apa sebenarnya? Pada pokoknya adalah prinsip tauhidullah. Ini pada pokoknya. Kenapa prinsip itu kita jaga selamanya, selama hidup kita? Kita pertahankan semuanya. Karena yang pertama, tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada Allah. Ibu nggih? Tidak ada. Kita ini semuanya butuh kepada Allah dalam segala hal. Segala aktivitas, andaikan Allah menghentikan rahmatnya satu detik saja, Allah hentikan bumi, maka semua makhluknya akan mati. Karena sayangnya Allah kepada kita, sampai setiap hari turun rahmat Allah, anugerah Allah, karunia Allah, rezeki Allah, semuanya Allah berikan kepada kita semuanya tanpa kita sadari. Kita diperintahkan puasa oleh Allah, yaitu puasa Ramadan. Puasa yang kita puasa itu puasa apa aja, Bu? Itu menahan diri dari makan dan minum. Cuma itu aja. Orang kuat nggak makan selama 1 bulan, insya Allah bisa. Orang mungkin bisa nggak minum selama seminggu, bisa nggak minum. Tapi bisakah orang tidak bernapas selama seminggu? Tidak ada. Itulah sebabnya kenapa Allah tidak memerintahkan kita untuk puasa ambekan. Tahu puasa ambekan? Andaikan ada perintah puasa ambekan, saya nggak tahu apa jadinya. Begitu sayangnya Allah. Kenapa? Permasalahannya kenapa? Karena udara ini merupakan oksigen, perkara yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Oksigen itu penting, Pak. Dikasih oksigen penak-penak malah sama tutupi hidungnya. Terus gimana ini? Lah kok malah seneng tuh punya rumah sakit? Iki lo bebas dari Allah. Kau yakin sama Allah? Yakin. Ya begitulah. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, penyakit itu tidak akan pernah menular kecuali karena perintah Allah. Virus apapun bentuknya itu tidak mungkin masuk kita kalau tidak
Karena apa? Malaikat memasukkan ke tubuh kita. Jangan dikira orang batuk 2000 rono 3000 virus biwar sing kono kena kabeh. Emangnya begitu? Iman lupa. Saya itu bersakit, makanya agak kurus. Bukan agak ramping. Sampai dalam seminggu ya batuk pilek gitu. Jadi gini Bu, sekarang sudah ada suatu riset alat ditemukan bagaimana mendeteksi oksigen. Itu nanti kalau ternyata Singapura itu telah banyak oksigen yang masuk Singapura dari Indonesia, maka Singapura nanti membayar ke Indonesia. Oksigen itu penting. Saya katakan lebih penting dari makan dan minum. Orang kuat 1 bulan nggak makan, seminggu nggak minum, tapi orang nggak mungkin kuat dalam 1 hari tanpa napas. Orang kalau 1 hari nggak bernapas, dia langsung titik sudah tanpa koma. Makanya Ibu, Allah memberikan hitungan ke amal kita. Apa kata Allah? Sekarang kita kalau pakai timbangan manusia, timbangan yang berat kan ton, kita ngukur besi pakai ton-tonan, gitu. Kalau kita musim panen apa mangga, kelapa itu dihitung kintalan. Kalau kita beras kadang-kadang cuma kilo. Kemudian barang-barang yang lebih berharga pakai timbangan yang lebih kecil, lebih ringan. Kalau emas pakai apa Bu? Jangan tahu tuh emas pakai on sama suami. Alhamdulillah aku diberikan suamiku emas 2 kilo perlu. Allah menghitung amal kita pakai apa? Amal kita pakai apa? Allah jelaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kenapa Allah pakai dzarratin? Itu apa? Dzarrah ada satu partikel yang terkecil di muka bumi, di alam semesta. Dulu orang terjemahkan sebesar biji sawi, bukan. Dulu ada atom, ada molekul, sekarang temukan partikel terkecil dunia sekarang namanya kuat. Ini partikel yang terkecil di alam semesta itu kalau mau melihat itu harus pakai mikroskop, dilipatkan berapa juta kali lipat baru kelihatan. Dan Allah menghitung amal kita dengan apa? Dengan itu. Makanya kalau jenengan punya tanaman di depan rumah mangga yang cukup besar, itu oksigennya kemana? Diambil tetangga jenengan. Tanpa kita sadari kita punya amal kepada tetangga, amal yang tidak sampai, nggak pernah terputus sampai hari kiamat mendapatkan kebaikan. Makanya Rasul sampaikan, andaikan besok kiamat pun jangan lupa untuk menanam pohon. Kenapa? Oksigen. Oh, baru tahu ya. Oksigen itu penting. Jenengan tanam, kalau yang punya buah-buahnya enak sudah. Mangga itu jangan asal dibuang. Kasih tanah yang kosong, tempat tanah yang kosong itu tanam situ, tanam. Pendem nanti apa? Supaya bayi tumbuh. Ketika tumbuh kita nggak tahu, kita meninggal. Maka amal dari tanaman yang kita telah kita tanam, dari buahnya, oksigennya dinikmati orang, mendapatkan pahala jariah. Apa? Allah menghitung dengan kuat. Partikel yang terkecil di muka, maka jangan berputus asa dalam beramal kepada Allah. Ini kita butuh oksigen, satu oksigen. Dari mana oksigen Pak? Milik siapa oksigen itu? Milik Allah. Dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan. Makanya sebenarnya orang-orang kota itu punya utang budi yang sangat besar pada orang kampung, orang desa. Orang kota itu punya hutang besar pada orang desa yang telah menanam banyak tanaman di sekitarnya. Oksigennya diambil orang kota. Makanya orang kota itu harus ada ke orang desa. Lenang desa bawa makanan, bawa minuman, bawa beras, bawa uang begitu. Tanpa itu bisa hidup nggak mereka? Nggak bisa. Kalau kalian punya tanaman-tanaman, alhamdulillah kita dapat amal jariah yang kita tidak tahu, kita sudah meninggal,
oksigen tumbuhan yang kita tanam di depan rumah kita dinikmati sama orang, terus begitu pahala mengalir sampai kiamat. Yang pertama, ini kita bicarakan masalah oksigen saja, belum yang lain. Bukankah Allah telah memberikan kehidupan kita, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan segala-galanya. Maka sebenarnya kebutuhan kita kepada Allah melebihi kebutuhan makan minum yang setiap hari kita butuhkan. Tanpa rahmat Allah, manusia akan mati semuanya, dan alam semesta akan hancur ketika Allah menghentikan 1 detik saja. Allah menghentikan 1 detik, akan berantakan. Begitu sayang Allah kepada kita semuanya. Makanya seorang beriman adalah orang yang merasakan apa? Merasakan dia sangat butuh kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan kehidupan, Allah telah memberikan wahyu, diberikan kita nyawa, diberikan alam semesta, diberikan kepada kita semuanya. Allahul ladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang telah memberikan kepada kamu, tundukkan kepada kamu yang di langit, yang di bumi, semuanya Allah berikan kepada kalian semuanya. Dan itu semua yang kita ambil, yang kita makan, yang kita nikmati oleh makhluk seluruh dunia ini tidak pernah mengurangi sedikit pun apa yang Allah miliki. Ibu, cobalah kita, makhluk itu kan banyak, setiap hari dimakan, dimanfaatkan, tidak pernah mengurangi sedikit pun apa yang dimiliki oleh Allah. Allah maha kaya, Allah maha sempurna segala-galanya. Kenapa kita takut sebagai hamba Allah? Kenapa takut? Kita kan punya Allah yang punya segala-galanya. Harta kita boleh hilang, tapi kita nggak pernah kehilangan Allah. Sementara Allah lah pemilik semuanya itu. Ibu, Allah jelaskan dalam surat Al-Quran Karim. Coba jadikan jadi pegangan. Jenengan yang sering lihat di status atau story WA saya, sama lihat tiap hari itu banyak pelajaran pengajian yang kami unggah di situ. Dicatat WA saya, Bu. WA saya ganti-ganti karena apa? Sering kena hacker. Di-hacker sama orang, begitu kena hacker akhirnya banyak unggah apa? WA saya minta bantuan, minta pinjam uang macam-macam. Akhirnya saya sampaikan di pengajian. Kalau saya kena hack, saya ganti berkali-kali. Di-hacker sama orang, di-hack kembali, begitu. Boleh ya, Bu, lihat story saya untuk belajar. 0819. Saya ulang, 0819 9925 6866. Ya, 0819 9925 6866. Lah, jenengan sambil punya wian melihat, sambil belajar menata diri, menjadikan pribadi muslim yang cerdas dalam emosional dan spiritual. Saya unggah, walaupun nggak banyak, tapi tiap hari hampir ada. Ini yang sudah pernah saya unggah, kira sekitar sebulan yang lalu. Allah firmankan apa? Tsummas sabila yassara, kemudian jalan dimudahkan oleh Allah. Kan gitu ya, Al-Quran Karim surat Abasa wa tawalla, surat Abasa. Tsummas sabila yassara, kemudian jalan pun dimudahkan oleh Allah. Artinya apa? Maka segala jalan, segala problematika, segala sesuatu yang terjadi pada kita itu dasarnya mudah. Urip ki penak, asli ngoten, Bu. Sulit itu perkara yang datang kemudian. Sulit itu tamu. Happy, hati senang itu adalah aslinya. Sedih itu tamu, akan pergi. Makanya kadang-kadang kita punya kesedihan, tapi nggak lama Allah hilangkan kesedihan kita. Kadang kita kena himpitan, tapi Allah berikan kelonggaran. Kadang kita terhimpit suatu masalah ekonomi, Allah berikan rezeki dengan cara yang tiba-tiba. Semacam itu. Sakit pun kita sering Allah sehatkan kembali. Karena apa? Perkara yang sulit itu datang kemudian. Dan sulit itu bukan dari Allah, tapi dari manusia dewi. Coba, ada orang penghasilannya 1 bulan 2,5 juta,
Alhamdulillah. Wis dibuat kalkulasi. Penghasilan segitu. Mestinya dalam sebulan jangan sampai dia lebih dari 2 juta gitu. Kalau menghasilkan 2,5 juta, usahakan gaya hidupnya itu nggak lebih dari 2 juta. Supaya apa? Supaya yang 600.000 itu bisa disimpan yang sedikit, separuhnya bisa untuk sedekah. Ini gaya hidup gampang kan? Penak. Tapi orang suka sulit. Penghasilan 2,5 juta, kreditannya per bulan 4 juta loh. Sehingga ada sorot apa? Meja kursi kredit, motor kredit, mobil kredit, semuanya, karpet kredit. Loh memangnya yang bikin sorot kan kita sendiri kan Pak. Dulu saya pernah tanya di majelis ini, Bu, kalau ada orang sakit ke rumah sakit sampai habis 5 juta, 10 juta, bahkan 100 juta di rumah sakit, itu yang mahal rumah sakitnya, obatnya, apa kesehatannya? Keliru meneh jawab. Yang mahal ongkos di rumah sakit sama obat sama ruang ngamar. Kesehatan gratis dari Allah. Kapan dunia beli kesehatan? Sing mahal ya ongkos dokter, ya obat yang mahal Pak. Oke. Kenapa orang sakit? Sakit itu datang dari Allah atau kita sendiri yang buka pintu penyakit? Kita sendiri yang buka pintu penyakit. Penyakit kita buka karena apa? Ada orang beli mobil, kita sakit hati. Tonggone tuku kursi artinya loro, mripate mumet. Kok mripate mumet? Keliru. Mripate apa ya namanya? Sirai mumet gitu ya. Mohon maaf. Salah ucap. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah. Saya 12 tahun meneliti penyakit. Sekarang saya nulis buku, judulnya apa? Penyakit ringan dan penyakit berat, sebab-sebabnya, indikatornya, dan bagaimana penyembuhannya. Saya tulis masih ada. Ternyata penyakit yang telah menimpa kita dari mana? Kebanyakan itu pertama penyakit dari psikis. Orang yang kurang bersyukur kepada Allah, orang yang tidak ridho kepada Allah, orang yang mengikuti hatinya, kemauannya, nafsunya diikuti sama dia, sering marah, sering jengkel, mudah tersinggung, pegelan, gampang putus asa, sombong, egonya tinggi, angkuh. Orang kalau sudah kena penyakit hati yang semacam itu Pak, nanti apa? Fisiknya yang kena. Makanya orangnya sering pusing, dadanya sering sakit, lambungnya sering kambuh, kena jantung, kena paru, kena stroke, kena diabetes. Kenapa? Pikirannya. Saya pernah sampaikan, diabetes, hipertensi itu bukan penyakit medis, itu penyakit psikis. Dan jangan lupa dengan penyakit medis capek. Apotek habis itu nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Bagaimana akan sembuh? Sombongnya masih ada. Bagaimana akan sembuh fisiknya? Egonya masih tinggi, angkuhnya iya, irinya dipelihara, dengkinya masih ada. Bagaimana kapan sembuhnya? Makanya orang-orang yang menyombongkan diri, kenapa? Mereka tidak butuh kepada Allah. Itu tanda. Maka orang yang menyombongkan dirinya, orang yang angkuhnya, orang yang tidak ridho, orang yang mudah putus asa, adalah orang yang sebenarnya tidak ridho kepada Allah Subhanahu. Dan orang yang sebenarnya dia merasa tidak butuh kepada Allah. Dianggap itu terjadi dengan kemauan dia sendiri. Ada batuk sedikit. Alhamdulillah. Itu kalau udah batuk, suara saya kayak gitarolis kan. Tahu gitarolis kan? Gitarolis mana ada batuk? Yang nyanyi judulnya Astuti itu terkenal itu. Itu masa muda dulu saya suka. Dulu tapi.
Jadi kembali pada itu, kemudian jalan dimudahkan oleh Allah. Kesulitan perkara yang datang dimasuk cara tiba-tiba, kesedihan adalah semuanya adalah tamu yang nanti akan pergi semuanya, dan jalan orang beriman akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bersedih. Kamu lihat WA saya yang tadi pagi itu, saya sampaikan gini, saya kasih 3 kisah. Rasulullah SAW keluar dari Mekah itu karena diusir kaumnya, dimusuhi kaumnya, dizalimi kaumnya. Tengah malam, di tengah kegelapan malam dia keluar meninggalkan kota Mekah. Setelah di Madinah selama beberapa tahun kemudian dia kembali ke kota Mekah di siang hari dengan masukin 4 pintu gerbang Mekah, dimasukin dari Rasulullah SAW. Keluarnya di tengah kegelapan malam. Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara dalam kegelapan selama berapa tahun, lebih dari 8 tahun lamanya di penjara dengan cara yang tidak adil, dizalimi oleh seorang, tapi akhirnya apa? Allah keluarkan dia jadi gubernur. Ini masih waktu itu. Ashabul Kahfi diusir oleh suatu penguasa yang zalim, dia pergi dengan membawa agamanya, lari ke gunung, Allah tidurkan selama 309 tahun lamanya. Allah tampakkan sebagai tanda kuasa Allah kepada kaumnya waktu itu. Yang jadi pelajaran kita, betapa lemahnya kekuatan makar manusia di hadapan Allah SWT. Ternyata Pak, manusia bikin makar, Allah kembalikan makarnya, dan Allah jadikan mereka semuanya adalah orang-orang besar. Rasulullah kembali kepada Mekah, sampai Mekah semuanya jadi Islam. Dulunya diusir karena Pak, makar manusia. Yusuf dimakan penguasa, akhirnya Allah tampakkan kekuasaan Allah, maka Allah kembalikan jadi seorang gubernur. Ashabul Kahfi juga semacam itu. Makanya orang beriman jangan sedih, jangan berkecil hati, gitu loh Bu. Kalau dizalimi sama orang, kalau ada orang yang jahat, orang yang jelek, jangan sakit hati, biarkan. Allah akan berikan balasan kepada mereka semuanya. Setiap hari Allah telah menampakkan kepada hambanya, Allah telah membalas makar kejahatan manusia kepada perbuatan mereka sendiri. Ada kisah, mungkin jenengan sudah banyak di WA, sudah sering melihat. Suatu ketika Musa minta pada Jibril, sampaikan salam kepada Allah. Aku minta agar Allah menunjukkan kepadaku bagaimana Allah menampakkan sifat keadilannya. Jibril lapor, ya Allah, Musa menyampaikan salam kepadamu ya Allah. Musa minta ya Allah agar engkau tunjukkan bagaimana kau memberikan sifat keadilanmu ya Allah. Akhirnya Allah perintahkan kepada Jibril, ya Jibril, ajak Musa ke suatu tempat, sana sudah di dekat sumber air. Akhirnya Musa dan Jibril ke tempat ada sumber air. Ya Musa, Allah menyampaikan salam kepada engkau. Dan Allah perintahkan agar aku sama kamu duduk di sini aja, itu ada sumber mata air. Tapi ingat, ya Musa, sabar enggak kau? Saya akan sabar. Pokoknya cuma menengotok kalau yang protes. Enggak berapa lama duduk di dekat sumber air. Ada seorang penunggang kuda, nampak orang yang kaya raya dia, kudanya bagus, mengambil air, minum sebentar, cuci mukanya, dia pergi. Dia bawa sekantong uang, uangnya ketinggalan. Nggak berapa lama setelah itu ada anak kecil, anak masih muda, ke sumber air yang sama. Dia minum air, ini ada kantongnya, kantong uang semuanya diambil sama dia, dia pergi. Musa protes, kok diambil? Kamu kan sudah bilang nggak boleh. Kan harus sabar ya Musa, sabar dulu sudah. Sampai Allah ceritakan kepadaku, kepada kamu. Nggak berapa lama setelah anak kecil ini pergi, ada orang yang setengah tua, orangnya matanya buta, ke sumber air minum. Pas dia minum, orang yang naik kuda, orang yang kaya kembali. Dia mengatakan, aku tadi kesini, uangku ketinggalan, saya nggak tinggal di sini kok nggak ada. Kamu yang ngambil? Aku nggak ambil. Aku ini mataku buta, saya nggak kenal sama uang. Tapi siapa lagi selain kamu, nggak ada orang kesini, maka kamulah yang mengambil. Kegeran, akhirnya orang yang buta dibunuh sama penunggang kuda yang kaya raya tadi itu. Musa tanya, Jibril, di mana keadilan Allah? Apa kata Jibril? Ya Musa,
Adapun anak kecil yang telah mengambil uang sekantong uang tadi itu, orang tuanya anak kecil itu dulu bekerja pada penunggang kuda itu. Penunggang kuda itu adalah majikannya anaknya itu, anak yang ngambil uang itu. Selama bekerja, bapaknya nggak digaji. Lah gajinya senilai dengan uang yang di kantong itu. Coba Pak, Allah ambil, Allah berikan kepada anaknya. Terus orang yang buta yang dibunuh, kenapa dia bunuh orang? Ada pun orang yang buta, dulunya nggak buta, dia orang yang zalim dia itu. Orang buta ini adalah dulu temannya bapaknya anak kecil yang ambil uang. Karena suatu masalahnya bapaknya anak dibunuh sama orang buta tadi sebelum buta. Coba Bu, apa yang terjadi Bu? Ternyata apa? Ternyata orang yang buta tadi adalah orang yang telah membunuh bapaknya anak itu. Orang yang punya kuda bagus, uang yang ketinggalan, ternyata apa? Majikannya bapak anak yang tidak menggaji dia selama kerja. Bagaimana Allah menampakkan keadilannya? Satu perkara saja Bu. Itu berapa orang? Ada 3 kasus Allah tumpahkan 1 orang. Dan itu terjadi tiap hari di mana-mana. Ratusan, ribuan, jutaan kasus Allah selesaikan dengan cara semacam itu. Tapi manusia tidak tahu dibalik keadaan Allah atas kita semuanya. Jadi jangan khawatir. Kalau sekarang orang-orang yang zalim, yang begitu, sekarang memang nanti itu alasannya ada. Kayak Abu Janda yang goblok mati tadi. Tahu Abu Janda tahu nggak? Itu orang gobloknya luar biasa. Dia itu begitu, suka bikin marah. Karena apa? Makanya itu gitu. Dia maka ibu jangan kaget kalau dia mengucapkan statementnya ngolong-ngolong ini, ucapan mulai ribut lagi setelah menatap loh. Memangnya kita kan punya agama sendiri. Saya Bu, demi Allah tidak pernah mengucapkan selamat Natal kepada saudara kami yang di nggak pernah. Saya tidak akan pernah mengucapkan sampai mati saya. Itu prinsip. Bukan kita nggak toleran, kita nggak pernah ganggu mereka kok. Silakan saja. Saya punya teman pendeta tuh banyak. Saya tanya langsung, Mas, sama nggak mendito? Saya kan kiai, saya bilang begitu. Seumpama orang Islam nggak mengucapkan selamat Natal gimana? Kami tuh nggak butuh, nggak masalah. Toh kita punya agama keyakinan masing-masing, itu sudah selesai. Abu Janda yang ribut. Karena apa? Dan kamu nggak mangan. Ya kan Pak? Itu makanya begitu. Maka sebenarnya orang yang mencari nafkahnya lewat perkara kebohongan yang dia sampaikan dan makannya lewat itu, maka sebenarnya makanan yang ia konsumsi tiap hari itu lebih hina dari anjing yang makan bangkai binatang. Ada Bu, keterangan asalnya ada. Jadi kayak Bu Janda makanya kayak lebih buruk daripada makan anjing yang busuk, bangkai yang busuk dimakan anjing itu lebih baik dari yang dimakan Abu Janda CS. Maka ibu jangan sakit hati lah Abu Janda ngomongnya sama pateni. Lek perlu saya ngambil kok HP ini tuduhan. Begitu Bu. Sama dengan Islam Nusantara yang mereka anti Arab. Loh, kamu tuh gimana sih kok anti Arab? Islam kamu dari mana dong? Itu loh yang Islam Nusantara pendukung-pendukungnya itu di mana dia? Ini di mana? Di sini ya? Agamamu Allah turunkan pakai bahasa apa? Al-Quran kamu itu pakai bahasa Arab. Nabimu nabi orang-orang Arab. Kitab sucimu hadismu dari Arab juga. Kenapa kau celah Arabnya? Sebenarnya mereka bukan mencela Arab, mencela Islamnya. Sebenarnya mereka itu. Nama kamu kenapa kamu ganti? Kok enggak jeneng Jawa? Jeneng apa begitu kok? Kenapa? Ini pola makannya. Karena kalau enggak itu enggak makan permasalahannya. Jadi ibu jangan khawatir Pak. Nanti enggak lama lagi ambles kok Pak. Allah udah jelaskan. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang di sisi kamu akan lenyap semuanya. Yang dari Allah akan tetap abadi. Fa inna zabtu tadhabu jufaa wa amma ma
mayat faunas fayam fil maka buih itu akan berlalu, akan kena air, lewat, akan pergi semuanya. Adapun yang bermanfaat buat manusia akan tetap tinggal kokoh di muka bumi. Kita lihat 5 tahun ke depan Islam Nusantara akan ambles ke dasar bumi, gak ada orang gubris. Karena apa? Kenapa? Karena tidak lama lagi para tokoh-tokohnya oleh Allah dipindahkan ke Balikpapan. Kuburan. Gitu Bu. Loh, memang mereka umurnya panjang. Makanya orang-orang telah mengusung kesesatan, mengusung kemungkaran, walaupun didukung dengan kekuatan apapun makar manusia. Lihat dulu kisah Nabi Yusuf, lihat bagaimana kisahnya Rasulullah, lihat bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Karena apa? Karena mereka semuanya tidak abadi. Nggak lama lagi mereka akan dipindahkan oleh Allah ke Sukabumi atau ke Balikpapan. Dia nggak dipindah mereka, lihat aja sudah. Akhirnya pindah kemana Pak? Kita doakan ke Balikpapan, segera pindah ke Sukabumi. Dua-duanya. Apa dua-duanya gitu ya? Ya, semoga Allah bedakan dua-duanya. Itu Bu, kalau saya melihat, mohon maaf ya, saya itu kan ahli melihat wajah seorang gitu. Itu melihat wajahnya orang itu nampak orangnya punya penyakit, nampak insya Allah ya. Insya Allah, oh orang ini, itu orangnya berpenyakit semuanya. Wajah mereka orang yang berpenyakit sebenarnya itu nggak sehat, nunggu itu dinas koma baru titik. Jadi kan wajahnya wajah ceria, happy, sehat semuanya, insya Allah panjang umur. Kita apa? Karena kita mendukung Allah, kita hamba Allah. Kenapa? Kita butuh kepada Allah SWT setiap saat. Jadi itu kondimen. Santai mau ngaji itu enak kok gitu. Ya, kita butuh kepada Allah. Tidak cukup kebutuhan kita diberikan oleh Allah SWT, tapi apa? Allah turunkan kepada kita rasul-rasul untuk membimbing kita semuanya. Allah turunkan kitab suci. Allah turunkan kepada kita akal, yang dengan akalnya Allah memberikan suatu kemampuan untuk menganalisa. Ibu lihat status saya tadi pagi. Apa? Ar-Rajul judulnya Bu. Wong lanang gitu. Lihat. Saya nunggu di Telegram. Aduh, HP saya tadi. Saya ketawa nih. Duit. Ya. Kadang-kadang saya tunggu juga sih saya itu. Ar-Rajul ya'khudhu aqlal mar'ah idza khatabaha wa ya'khudhu jasada idza tazawwajaha wa ya'khudhu waqtaha fil matbakh idza ja'a wa ya'khudhu sihhata idza rabbat auladahu wa ya'khudhu rahata baliha idza faqarat fihi wa ya'khudhu ghairaha idza matat. Ngerti mboten? Sajake ngerti kabeh ini. Wis gak usah terjemah kalau ngerti. Ar-Rajul wong lanang gitu ya itu. Ya'khudhu aqlal mar'ah, orang laki yang telah mengambil akalnya orang perempuan apa? Ketika dia meminangnya, maka orang perempuan ketika dipinang lelaki akalnya diambil. Wa ya'khudhu jasada, akan diambil fisiknya ketika dia menikah. Diambil waktunya di dapur ketika dia suaminya lapar, diambil sehatnya ketika dia merawat anaknya, diambil istirahat pikirannya ketika memikirkan keluarganya. Wa ya'khudhu dan orang laki telah mengambil segala-galanya ketika dia sudah mati. Lah ngono ar-rajul jahat Bu. Orang lain jahat Pak. Coba mengambil akalnya, mengambil jasadnya, mengambil waktunya, mengambil kesehatannya, mengambil istirahatnya, bahkan mengambil segala-galanya kalau orang istri meninggal. Tapi jahat yang menyenangkan. Coba dengan karo suami dijarno saulang, wis gak diganggu blas, nyaman gak? Gak nyaman. Karena apa? Saling membutuhkan. Ini kan cuma kalimat saja itu. Saya unggah, ketemu di Telegram, ambil, tak unggah, saya terjemahkan. Jadi begitu Allah kita berikan apa? Diberikan akal, diberikan iradah. Iradah itu semacam suatu kemauan yang dengan kemauannya manusia bisa Allah berikan kemampuan lewat kemauan mau iradah manusia
Menjadikan apa? Menjadikan manusia punya kemampuan untuk menyingkap rahasia alam semesta, disingkap oleh manusia. Bahkan dulu kalau orang mau telepon Pak, jarak jauh itu pakai telepati, itu butuh ritual dulu, harus puasa, melek. Sekarang telepon langsung plus gambar lewat video call langsung dari Amerika, dari Arab Saudi, dari Malaysia langsung nampak gambarnya. Dengan apa? Iroda, kemauan manusia menyingkap alam semesta, komunikasi jadi gampang. Nanti Bu, insya Allah ke depan, berapa ke depan itu bangsa jin akan bisa kita lihat dengan alat. Mungkin kita pakai kacamata yang dimensinya masuk frekuensi mereka. Kita pakai kacamata plek langsung gendruk kuat begitu. Semuanya mungkin, sangat mungkin. Kenapa? Teknologi canggih. Sudah Allah berikan begitu banyak Allah berikan kepada kita semuanya, maka tidak mungkin orang yang tidak butuh kepada Allah. Makanya kayak kemarin menguatkan kalau kita semuanya butuh kepada Allah, butuh perlindungan Allah. Kemarin kena penyakit, ada penyakit Marcona. Kok Marcona? Corona di sini Bu. Kalau di kampung saya namanya Marcona. Itu orang heboh, ekonomi bangkrut, orang jualan pada sepi, angkutan sepi, semuanya sepi. Kapal terbang sepi semuanya sudah. Saya nggak pernah sepi. Masjid masih penuh, Al-Quran masih ada, Allah masih ada. Kenapa kita sepi? Proses. Saya kemarin ya ini cerita waktu kena ada musim Marcona, saya jualan masker. Masker nggak bodoh. Saya pesen sendiri. Tak kasih satu kain, tak kasih minyak kasturi, dan saya rupiah. Akhirnya apa? Orang yang stres, depresi itu pada sembuh. Hanya mencium bau minyak kasturi yang sudah saya rupiah dulu. Akhirnya kita kirim ke sana, ke luar Jawa. Saya jualan. Apa? Menggugah pikiran biar kita cerdas. Apa ya? Ini kena Marcona apa yang harus saya jual? Saya jualan banyak hal saya jual. Saya jualan propolis. Propolis kan mahal, karena saya agen besar dari sebuah perusahaan Mutiara Alam di Malang. Kami agen besar, kita ngambil bahannya apa? Propolis harganya 250.000, saya ambil 1 liter, 2 liter. Saya doain dulu, saya bacakan koran berkali-kali sampai 7 hari. Ini saya kemasin, saya jual dengan harga yang murah. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah banyak orang-orang kena Marcona Allah sembuhkan ketika itu. Coba kami menolong, saya bantu. Banyak orang yang sesak napas. Bu, saya mau tanya, kalau orang sesak napas, apa yang dibutuhkan ketika itu? Apa Bu? Siapa bilang? Enggak Pak, makanya belajar Al-Quran. Allah mengatakan apa? Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan segala ada sebabnya, segala sesuatu ada sebabnya. Allah jadikan apa? Fa'at ba'as sababa. Itu sebab yang pertama. Summat ba'as sabab. Itu sebab yang kedua. Ibu, kalau jangan punya penyakit apapun, masalah apapun, jangan cari obat dulu. Jangan. Mesti nggak apa-apa. Aku pusing, obatnya apa? Yang pertama kalau nggak pas, cari sebabnya apa dulu. Ini petunjuk Al-Quran Karim. Ada orang yang aku pusing, kenapa? Kenapa pusing? Iya, aku 4 hari tidurku nggak pernah pas. Aku kurang tidur, berarti apa? Ketemu sebabnya. Berarti kalau orang pusing karena kurang tidur, maka obatnya istirahat. Begitu. Kenapa saya pusing? Oh iya, saya BAB nggak lancar selama seminggu. Berarti apa? Itu sebabnya apa? BAB nggak lancar, maka dibutuhkan apa? Obatnya apa? Mencari nutrisi yang berfungsi melancarkan BAB, sembuh pusingnya Bu. Aku pusing kenapa? Tanggal tuwek, obatnya berbeda. Duit. Kok jenengan pusing karena tanggal tua, karena banyak tagihan tadi itu, sama obatnya apapun nggak sembuh. Karena apa? Bukan sebabnya itu Pak. Orang sesak napas yang saya ketahui kemarin dari kasus-kasus Marcona yang saya datang ke rumahnya langsung, apa saya lihat takongkon melet Bapak, itu banyak Pak orang kena Marcona terasingkan Pak. Orang masuk nggak berani, bahkan dia beli gas ditaruh di pinggir jalan Pak. Itu sing dodol gas gak wani karena Pak takut tertular lewat gasin nempel ke tangan nih. Lu kok nemen-nemen?
telepon Pak Ustadz tolong saya. Kenapa? Saya itu keluarga kena markona semuanya. Terus gimana? Beli gas saya nggak bisa. Ya Allah, masa nih Bu? Saya datang Bu, tak belikan gas dari rumah, tak gaul sego sak terus cooker, rawon, soto, daging tak bawakan. Obatnya ya ini. Loh bener Bu, ini bukan omong kosong, saya bawakan betul. Saya semuanya, udah makan dulu. Habis makan, saya bacakan Quran dulu semuanya bareng-bareng. Kemudian saya pakai minyak kasturi dan sebagainya itu saya minta di telapak, di nadinya, kok sekali diminum, hirup semuanya. Alhamdulillah Allah. Saya suruh melet semuanya, ganti kan. Melet lidahnya putih semacam ini. Jadi kalau jenengan kok sesak napas, kok jenengan melet jangan foto, kok lidahnya putih kayak tembok begini, itu apa? Itu namanya tertutup dahak encer ke saluran pernapasannya. Yang dibutuhkan bukan oksigen, karena oksigen tambah nemen. Kenapa? Oksigen itu dingin. Wes sak napas oksigen tambah nemen, nanti bisa-bisa titik. Benar Pak. Kenapa? Itu sebab. Kalau jadi begitu apa? Kalau sudah orang lidahnya putih kayak tembok, berarti apa? Berarti dia itu tertutup areal pernapasan begini. Ini kalau lidahnya melet di lidahnya. Yang ujung lidah ini jantung, bawahnya belakang itu paru, belakangnya liver, belakang yang paling belakang di sini itu pencernakan, lambung. Yang kiri ini adalah ginjal, ini limpa. Orang yang lemah biasanya apa? Banyak selaput putih di lidahnya itu, lidahnya tipis, pinggir lidahnya mengkerut, ada lekuk-lekuknya, topi gigi. Itu limpa ginjalnya lemah. Maka dibutuhkan nutrisi yang hangat menguatkan itu semuanya, nggak butuh oksigen gitu loh Bu. Makanya orang kalau lidahnya pucat, ini kan pinggirnya itu begini ngerok gigi, itu uangnya kok ngantuan, keselan sama kita nih. Kok di pengajian kok uangnya ngantuan, lidahnya kon melet mesti nguriku. Ayo dengan melet satu persatu, tak lihat. Saya nanya banyak kasus, kalau udah begitu apa yang saya cari? Cari apa? Jeruk nipis yang tua tapi seijo seger. Ya jeruk nipis ya, hijau seger, dirajang, cok-cok sak kulite. Masukkan gelas sama nyek-nyek pakai sendoke. Pakai alu juga boleh. Ya. Yang penting sengiri keluar semuanya, sengirinya dulu. Kalau udah begitu ya, sudah anget-anget disaring, dikasih madu 2 sendok, kasih propolis atau kustul hindi namanya. Pernah dengar kustul hindi? Dikasih 1 sendok kecil, diaduk, nanti diminum. Untuk apa? Untuk melunturkan dahak encer tadi itu. Begitu diminum Pak sekali langsung enteng. Makanya minum 2 kali, oksigen langsung lepas. Sudah sesak napas, apakah oksigen? Oksigen itu dingin Pak, tambah nemen, lepas tambah gak kuat. Kenapa? Tambah mengental di sini. Akhirnya orang pada titik mati. Kok titik mati? Mati titik ada. Itu Bu, makanya Allah jelaskan apa? Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Orang tuh sakit sebabnya nggak sama. Maka kalau yang dikasih nutrisi ini, Pak, sama pusing apa obatnya? Minum ini loh, itu enak, nggak cocok karena masing-masing orang punya sebab yang berbeda. Begitu Bu. Jenengan kena jantung, dari mana permasalahannya? Kenapa orang kena penyakit jantung? Karena apa? Karena pasti ada saraf yang satu kendor, satu kenceng, jantung yang kena. Lihat pemain bulu tangkis, pemain tenis, wong sing macul nggak pernah gantian bentuknya, jantungan. Mau macul, mau ini dong. Ganti dong, kalau begini, ganti begini. Seimbang. Yang ingat ada ayam, pitik. Pitik itu cuma lihat pitik lek ceker, tahu nggak? Kanan tok, kiri tok, ada nggak? Nggak ada. Kanan kiri. Pitik kipu sama lihat. Saya dulu pitik kipunya lihat. Pernah nggak gantian? Begitu gantian terus, pok begitu gantian. Kenapa? Seimbang. Ikut pitik. Lu kita kok nggak seimbang? Akhirnya apa? Jantung yang kena. Makanya untuk ngetes jantung kita kena apa enggaknya, jenengan naik tangga dong, naik tangga.
Coba jalannya begini aja, naik itu yang kiri dulu, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri naiknya. Kalau naik tangga kok begitu tambah sesek, itu nggak cocok, berarti itu kendor kanan. Berarti kanan dulu naik kanan, kiri, kanan, kiri. Kok enteng, berarti namanya kendor kanan. Berarti dia kalau melangkah itu harus tangan, kaki kanan dulu, mencolok dek gitu. Tak kasih contoh jalan yang sehat. Dipanggil tentara Pak, ada tentara yang melimpluk? Nggak ada, tegap. Kenapa? Jalannya bener. Lek jalan 2 langkah pakai tungkaknya itu gitu. Tak contoh. Jadi kayak gini loh. Tungkai dulu. Kenapa? Getah kaki akan mereposisi saraf di sini. Makanya jenengan lagi kena penyakit jantung numpak ojaran. Ini dari posisi gini. Normal. Bener loh Bu. Saya bicara sungguhan loh. Saya mah guyu, gak poenak guyune ini. Saya nggak sungkan babi, tak tutup pengajian. Mak, sungkan sama apa kita? Ya, udah, gitu nggih. Jadi jantung itu penyakit yang insya Allah mudah diatasi, ya. Ngetesnya macam itu, naik tambah dulu. Oh kalau begitu bagaimana? Kalau pas naik kanan kok sesek, berarti yang kiri dulu. Kalau begitu jalannya harus kiri ke depan kalau tak jauh, cintakan. Nah, gitu. Itu namanya PAZ. Pas pengobatan akhir zaman. Kenapa dikatakan akhir zaman? Nanti ke depan Bu, teknologi sudah nggak ada, alat-alat canggih tidak ada, makanya kita harus bisa mengobati penyakit kita dengan tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat, tanpa ragat, tanpa apa ya? Begitu. Allah berikan suatu kemudahan pada kita, kenapa kita bersulit sendiri? Ya, satu. Yang kedua apa? Yang kedua prinsip apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Yang pertama apa? Yang pertama kita semuanya butuh kepada Allah. Yang kedua kita punya prinsip satu keyakinan apa? Tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah. Begitu Pak. Maka orang itu, kenapa orang jadi kerusakan? Setiap kami seminar parenting, berikan penjelasan pada wali murid, guru-guru, kepala sekolah, juga kadang kita bicara dengan para dosen. Itu kenapa terjadi problematika antara siswa di rumah? Kenapa permasalahannya? Sementara sekarang Pak banyak dikaji, diteliti apa? Itu yang sosial horizontalnya, mulai dari kurikulumnya, pembelajaran, komunikasi anak dengan orang tuanya, orang tua dengan sekolah. Begitu Pak. Ini apa? Itu namanya sosial horizontal. Sampai banyak sekolah-sekolah pakai metode yang macam-macam. Ada sekolah berbasis karakter, ada sekolah alam, ada sekolah full day school, ada yang full day capek, ada juga sekolah keuas contoh kalau apa. Selesai enggak? Enggak selesai. Kenapa permasalahannya? Kenapa anak nakal? Kenapa banyak problem terjadi pada anak seolah sekolah tidak mampu menyelesaikan masalah itu? Kami sudah cek. Yang saya ketahui, setiap ada masalah di sekolah, kami minta data anak sing dablek-dablek. Tahu dablek betul? Dablek itu bahasa Indonesia apa? Bandel. Setelah kami cek Pak, itu apa? Hampir semua anak yang punya problem di sekolahnya, problem makernya, pembuat masalah di sekolah, ternyata apa? Ternyata rumah tangganya, orang tuanya yang rusak ibadahnya kepada Allah. Bapak ibu gak sholat, bapaknya pemain bantengan, pemain jalan kuda lumping, bapaknya itu peminum, penjudi, begitu. Makanya cara menyelesaikan dengan apa? Cara menyelesaikan segala macam masalah itu apa? Yang pertama vertikal spiritual. Perbaiki hubungan kamu sama Allah. Makanya kalau istri kita sudah mulai berani, anak kau sudah mulai perilaku orang tuanya dong dirubah sama Allah. Perbaiki hubungan kita sama Allah.
Insya Allah anak akan terselesaikan. Sekarang diselesaikan, cari solusi yang sosial horizontalnya. Kita lupa kalau sebenarnya ada kerusakan bermula dari vertikal spiritual. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Menyembah selain Allah. Apa yang kita agungkan selain Allah? Tidak punya kekuatan apapun. Mereka makhluk semuanya. Tahu ilah nggak? Yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah tiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ucapkan tiap hari kata-kata itu. Untuk apa? Itu kata ikrar tauhid. Agar apa? Agar kita tidak pernah menyembah kecuali kepada Allah. Mantan Pak. Sekarang ada orang ini tanya ulang kembali, itu makna ilah. Ada orang ke pantai selatan, ke sana membawa makanan, ya, makan dibawa tumpeng, kepala kambing, kepala sapi, kepala gajah, masukkan semuanya. Saya mau tanya, Bu, orang-orang yang telah mempersembahkan barang-barang itu dimasukkan ke lautan, itu tujuannya agar dimakan ikan atau tujuannya dipersembahkan kepada sesuatu yang diyakini dapat memberikan manfaat atau menolak mudarat? Kira-kira yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Maka ketika orang telah mengerjakan perbuatan semacam ini, dia telah menjadikan pantai selatan sebagai ilah-ilah selain Allah. Makanya ketika mengerjakan perbuatan itu, Pak, yang mengerjakan, yang mendukung, yang merintahkan, yang memfasilitasi, semuanya mereka adalah telah membatalkan kalimat la ilaha illallah yang ia ucapkan. Maka jadilah dia sebagai hamba-hamba syaitan, bukan hamba Allah. Itu sebab penyakit yang paling banyak Allah timpakan, musibah besar. Karena apa? Orang-orang menyembah kepada selain Allah. Ya, menyembah kepada selain Allah. Kedua, ada pohon besar. Di sebelah pohon ada sumber mata air. Orang datang ke sana, Pak, nggawa takir, ada telurnya, ada daging ayam, kadang ono rokoke pisan. Ya, ditaruh di bawah pohon. Saya mau tanya, rokok sama telur sama daging ingkung, makanan yang ditaruh di bawah pohon itu tujuannya untuk ngasih makan kucing, tikus, atau ditujukan untuk dipersembahkan pada sesuatu yang diyakini dapat memberikan manfaat untuk pada dia? Yang kedua, itu namanya ilah. Maka orang yang telah mengerjakan perbuatan semacam ini, dia telah membatalkan kalimat la ilaha illallah yang ucapkan. Dia telah menyembah selain Allah. Makanya orang yang telah menyembah selain Allah ini berontak semuanya, Pak. Fisik ini berontak semuanya. Sen kita nggak rela, otak nggak rela, darah kita nggak rela, tulang kita nggak rela, hormon, cairan tuh semuanya tidak rela kalau kita menyembah selain Allah SWT. Makanya orang semacam ini menumpuk penyakit yang tidak bakal dapat disembuhkan dengan medis. Makanya zaman loro, golek isi dong penyakitku apa sebabnya dong, begitu. Sebabnya apa ya? Hanya aku selama ini nggak menyembah Allah, mana aku selama ini dan begitu. Nanti ketemu obatnya dengan baik. Kalau sudah begitu apa obatnya? Istighfar dong, minta ampun kepada Allah. Maka dampaknya besar, Bu. Alam semesta ini patuh semuanya kepada Allah. Maka tatkala alam semesta ini kita paksa, kita yang manusia di alam hidup di sini, kok kita menyembah selain Allah, alam akan rusak. Kenapa? Alam ini berontak karena apa? Allah ciptakan, Allah desain alam ini nggak pernah patuh kecuali kepada Allah. Makanya ketika manusia itu telah menyembah selain Allah, alam nggak terima. Jadilah gempa, bumi, gunung meletus. Kalau kita lihat cara jujur, hampir semua bencana yang terjadi karena ulah-ulah manusia. Karena manusia yang banyak yang telah menyembah selain Allah. Lu gunung sama jak paksa untuk apa? Dikira penguasa gunung, akhirnya ke sana mendem dasi sapi, dipendem di lereng gunung, meledos. Bisa enggak? Dasi sapi bisa menyelamatkan kaum enggak? Ya Allah, kok sih enggak sadar gitu? Allah kita lawan, Allah kita tentang, Allah kita lukai, Allah terus kita lawan terus dengan apa? Menyembah terang-terangan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah la haula
wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah dan milik Allah. Kekuatan kita ini milik Allah, Bu. Maka belum tentu orang yang muda lebih kuat dari orang tua. Karena apa? Kekuatan itu milik dari Allah. Allah yang punya, Allah akan berikan pada siapapun Allah kehendaki. Saya lihat pengajian di mana-mana, pengajian umum yang banyak mana orang tua. Loh, kenapa yang muda nggak bisa? Karena apa? Allah nggak berikan kekuatan pada mereka. Fisiknya kuat tapi nggak kuat melangkahkan kakinya ke masjid salim. Banyak orang yang kokoh fisiknya, kuat badannya, tidak kuat melangkahkan kakinya ke masjid Allah. Banyak orang yang ahli bela diri tapi nggak kuat melangkahkan kakinya untuk patuh kepada Allah SWT. Kenapa? Kekuatan dari Allah. Maka kita bersyukur Allah memberikan kekuatan. Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan, bisa jalan. Tadi kan sebenarnya Bu, saya dari malam itu sakit pas untuk teman-teman nih. Itu gimana, besok gimana? Aku izin dadak ya mesakno. Mosok jam 2 malam, jam 1 begini saya mau izin ke Abah Bianto, kasihan. Udahlah kita doa aja semoga Allah sembuhkan. Tak pakai kok. Tasbih tak uter sudah, mohon maaf. Saya tuh nggak tasbih, ini tasbih dari apa itu? Syahidi Jenar ini. Pakai pokoknya apa? Yang penting bisa mengingatkan saya kepada Allah. Tak putar istighfar terus tanpa putus tadi malam. Istighfar kok sama sholawat. Alhamdulillah kita tidur sebentar. Jam 2 itu kita bangun. Jam 12 kita baru tidur. Jam 2 bangun, badan terasa enak. Langsung kita bikin kopi radik, kopi sila tak campur kabeh jadi satu. Kopi ginjal, ada kopi ginjal. Makanya begitu minum kopi langsung ginjal keluar. Saya minum, alhamdulillah sehat. Akhirnya gimana? Istri bingung. Ya, udah, kita pakai motor aja. Jangan, masuk angin masih dingin. Enggak, kita pakai motor aja. Berangkat 4:30 saya dari Blitar. Nyampe sini itu jam 5 kurang berapa? Pokoknya saya hitung itu cuma berapa? Cuma 1 jam 10 menit. Pakai motor. Sudah. Saya nggak lihat speedometer. Saya tak lihat jalan. Nyampe sini belum ada orang. Abah masih di sini ngutak mik. Saya tahu dari belakang saya masuk. Kekuatan dari mana? Dari Allah SWT. Maka mohon pada Allah karena Allah memberikan kekuatan pada kita semuanya. Allah memberikan karunia kekuatan apa? Agar kita melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah, kan begitu. Makanya jangan sombong dong. Kekuatan yang kau miliki dari siapa? Milik Allah. Maka banyak orang yang kuat tidak kuat ke masjid-masjid Allah. Banyak orang yang kaya tidak mampu untuk menempelkan dahinya di depan rumah Allah. Padahal mereka kaya. Belum pernah ibadah haji, nggak pernah umrah, nggak pernah kemana-mana. Kaya raya dia, pengawalnya banyak. Maka kita orang sudah merasakan akan dirinya tidak punya kekuatan apa-apa. Kita butuh sama Allah. Kedua, hanya Allah kita ibadah. Yang ketiga kekuatan dari Allah. Maka dengan begitu Pak, orang akan ego, sombongnya akan turun. Maka munculnya orang yang tidak pernah sombong. Kenapa? Aku kan kalau Allah nggak memberikan pertolongan kan nggak mungkin kuat. Kalau Allah memberikan suatu pemberian pada kami, karunia-Nya kan saya akan mati. Kalau Allah nggak melindungi kami jadi orang yang pintar, titipan sebentar, kita akan jadi orang bodoh. Orang pintar bukan karena dia hebat, bukan. Karena apa? Allah yang memberikan titipan saja, Pak. Kenapa orang banyak merasa kehilangan barangnya? Karena apa? Karena nggak merasakan barangnya titipan dari Allah. Lupa dia, itu milik Allah. Allah ambil sewaktu-waktu. Allah jelaskan dalam Quran Karim agar kita menjadi orang yang cerdas berpikir. Allah punya skenario nggak pernah salah, Ibu. Maka manusia itu nggak akan bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Dan ketiga, sesuatu yang hilang dari kita bukan hilang, disimpan oleh Allah. Bahkan seringkali Allah telah memberikan peringatan, memberikan pelajaran kepada kita dengan apa? Dengan cara yang di luar nalar logika manusia. Sangat lembut, sangat ramah, sangat indah Allah memberikan aturan kepada kita. Saya ambil contoh. Dalam surat Al-Kahfi, Ibu, makanya
Kenapa? Setiap malam Jumat kita suruh baca surat Al-Kahfi. Banyak pelajaran penting Bu. Al-Kahfi itu menjadi orang pinter tenan. Itu orangnya cerdas, emosionalnya, spiritualnya. Allah firmankan suatu ketika Allah memisahkan Khidir dan Musa Khidir masuk satu wilayah naik kapal. Begitu lihat kapal, Khidir ngambil kapal, dihancurkan dinding kapal, dihancurkan nama Khidir, tok sudah. Musa protes. Apa kata Musa? Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad jibta syai'an imra. Hei Khidir, apakah rusak? Akan kamu rusak kapal ini? Akan tenggelam dong orangnya. Litughriqa ahlaha, akan menjadikan orang yang tenggelam. Laqad jibta syai'an imra. Sungguh ini perbuatan yang di luar batas. Zahirnya merusak. Gitu, Pak. Ini Allah menjelaskan qad yarhamukar rahman fi tariqin taqrahu wa yaj'al najataka bi syai'in lam tatawaqqahu. Ini kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ia mengatakan apa? Sering sekali Allah itu dengan menampakkan sifat sayangnya kepada kamu dengan perkara yang kamu benci. Allah sayang kamu dengan perkara kamu benci, dan Allah jadikan selamatmu, suksesmu, berhasilmu dengan perkara yang gak pernah kau harapkan sama sekali. Ini contohnya. Zahirnya merusak kapal, sebenarnya Allah selamatkan. Gitu lagi. Setelah selesai, Khidir berkata kepada Musa, "Ya Musa, adapun kapal yang tak rusak tadi itu karena apa? Itu milik orang miskin. Itu satu-satunya tempat dia mencari nafkah. Sementara di sebelah lautan Ijerkis itu ada penguasa lain, rajanya jahat yang selalu merampas kapal-kapal yang baik. Makanya Allah merintahkan saya untuk merusak kapal. Kenapa? Untuk menyelamatkan 4 hal. Pertama, Allah selamatkan kapal dari perampasan. Kedua, menyelamatkan orangnya dari penangkapan. Ketiga, Allah menyelamatkan sumber ekonominya. Keempat, Allah selamatkan keluarga yang menunggu di rumah. Allah selamatkan 4 perkara dengan dihancurkan kapal nampaknya. Gitu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sering sekali perkara yang gak menyenangkan, itulah yang Allah selamatkan kamu semuanya. Zahirnya merusak, sebenarnya Allah menyelamatkan kita. Zahirnya kita kehilangan uang 100 juta investasi, tipu sama orang, uangnya hilang, 100 juta hilang. Sedih nggak Bu? Kehilangan duit 100 juta, sedih nggak? Sedih dulu gak apa-apa. Kenapa kita sedih? Karena kita merasa itu milik kita lupa itu milik Allah. Allah titipkan sementara. Allah titip sementara saja. Sebenarnya Bu, Pak, uang 100 juta yang diambil temen, digawa lari, dicolong maling, yang kena musibah alam semuanya, itu bukan hilang tapi disimpan oleh Allah. Makanya apa? Kesedihanmu sekarang yang kamu kehilangan uang 100 juta akan menjadikan kamu sedih. Andaikan enggak hilang, maka sedihmu semakin parah daripada itu. Allah selamatkan. Karena apa? Allah mengetahui kamu tidak mampu menyimpan harta 100 juta, Allah ambil. Nanti pasti Allah berikan kembali dengan yang lebih banyak, lebih besar, lebih berkah, lebih baik. Makanya banyak orang yang hilang uangnya sementara diberikan kepada oleh Allah dengan bentuk yang lebih sempurna, lebih mulia. Makanya Ibu, kadang sering angan-angan kita, harapan kita yang terputus, harapan gak tercapai karena apa? Sebenarnya Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih mulia dari yang kita harapkan. Kembali pada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf Pak, dipenjara dengan 2 temannya. Ibu baca surah Yusuf. Surah Yusuf dibaca. Dipenjara dengan 2 temannya. Padahal Yusuf ini lebih baik segala-galanya, lebih baik akhlaknya, lebih baik ibadahnya, lebih baik akidahnya, lebih baik fisiknya, tampilnya, semuanya lebih baik. Tapi kenapa Allah keluarkan temannya dulu? 2 orang temannya dikeluarkan dulu. Cuma yang apa? Jadinya apa? Orang yang pertama dikeluarkan oleh Allah dari penjara menjadi seorang pembantu raja, pelayan raja, buatkan minuman-minuman pada tamu raja. Sob, aku mimpi apa? Aku mimpi kamu membuatkan minuman buat raja. Satunya, oh berarti kamu akan bebas. Setelah bebas ini kamu akan diangkat menjadi pembantu raja, menyuguhkan tamu-tamu minuman itu. Temunya Allah, dia Sob, aku mimpi apa? Aku mimpi di atas kepalaku saya membawa roti. Akhirnya apa? Rotinya dimakan gagak. Oh, kamu akan dikeluarkan, tapi kamu dihukum mati. Wah, sentimen kau.
Kalau aku gitu, ya lihat aja dulu. Nyata betul Pak. 2 orang Allah bebaskan duluan. Yang pertama jadi jongos, jadi pembantu. Yang kedua mendapatkan hukuman mati. Yusuf berapa tahun? 8 tahun kemudian Allah keluarkan. Jadi apa? Jadi gubernur, jadi raja. Makanya kita yakin ini kehendak Allah. Kadang-kadang Allah akhirkan kemauan kita, harapan kita Allah akhirkan untuk apa? Untuk memberikan sesuatu yang lebih berkah, lebih mulia, lebih baik, lebih banyak. Begitu. Makanya dan dongo ngar belum dikabulkan sama Allah, jangan kecil hati, jangan. Tunda dulu sedihnya, jangan sedih. Kenapa? Allah siapkan yang lebih berharga, lebih baik, lebih mulia dari semuanya. 2004 Bu, saya kehilangan uang 50 juta. 2004 waktu itu loh. 2004 uang, bagi uang segitu bagi saya cukup banyak. Hilang karena apa? Investasi bodong. Mobil saya jual, saya nggak punya bahan, habis sudah. Perhiasan saya minta jual semuanya, habis sudah. Tapi kita sedih enggak. Kenapa? Dulu aku nggak punya apa-apa. Sampai teman-teman kasihan, saya memberikan pengajian pakai PMI kecil milik anak saya. Saya pakai begitu sudah, saya nikmati hidup, nggak masalah. Uang hilang nggak masalah. 2004 saya kehilangan uang sebanyak itu waktu itu. 2006 awal Allah memberikan aku seorang istri yang sangat setia, yang kenal. Dia seorang terapis sekarang, tamunya banyak. Nanti suatu ketika akan saya bawa ke sini. Dulu pernah kita bawa ke sini. Itu istri hadiah dari Allah. Setelah apa? Kehilangan duit 1 juta. Gitu loh Pak. Pasti Allah berikan yang baik. Sekarang diberikan anak lagi 2. Yang punya anak 2 dengan dia. 2006, 2007 punya anak, 2010 punya anak, sudah dikasih istri, dikasih anak 2 lagi. Kayak bocah pinter-pinter sudah apa 5 juz atau apa 3 juz, masih kecil-kecil. Pendekar loh, silatnya pinter kecil itu Pak. Saya latih jadi pendekar. Itulah karunia dari Allah. Makanya kita jangan kecil hati. Surat Al-Kahfi berikan banyak pelajaran kepada kita agar apa? Menjadi orang yang cerdas. Coba Allah firmankan, "Walala fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Allah firmankan, "Walala fadlullah 'alaikum," jika karena bukan karunia Allah kepada kamu, wa rahmatu, rahmat Allah kepada kalian semuanya, ma zaka minkum min ahadin abada, kamu di antara kamu tidak akan bisa mensucikan diri kamu selama-lamanya. Kenapa kita bisa istighfar? Kenapa kita bisa taklim? Kenapa kita bisa sholat? Kenapa? Itu semata-mata karunia dan rahmat dari Allah Pak. Bersyukur. Jenengan bisa hadir dalam taklim, bersyukurlah yang banyak Ibu. Masih banyak orang di luar sana Bu yang sekarang sakit menunggu kesembuhannya. Masih banyak orang yang sakit harus mengeluarkan uang miliaran untuk mendapatkan kesembuhan. Masih banyak di sana orang-orang yang tidak bisa berjalan, tidak bisa mengeluarkan kekuatannya, tenaganya, sedikit untuk kebaikan. Banyak di luar sana Pak yang telah menunggu, yang iri sama kita. Masih banyak orang yang ingin seperti kita hidup semacam ini. Bersyukur kepada Allah. Penak sih kulo, penak. Nyambut gawe gak soro duit akeh. Loh, kok kamu kira enak? Belum tentu. Enak tuh di sini dong. Orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Syukuri apa yang ada. Syukurilah kalau dia punya suami, suaminya nesuan, bersyukur. Ya bersyukur untuk nganes titik gitu ya. Bersyukur kepada Allah. Bapak juga begitu Pak. Pendamping kita itulah gambaran kita. Pendamping kita itulah sesuatu pendamping yang Allah siapkan kebaikan buat kita. Makanya kadang-kadang Allah mengampuni dosa istri karena apa? Karena perilaku suami yang jahat. Suami ini males, nosuan, ngawamuan sudah begitu. Kalau bener orang itu enggak apa-apa. Jangan mengeluh, jangan mengeluh apa. Kok kebaikanku enggak ada? Saya ini apa nih? Saya banyak. Ustaz, kenapa kebaikan kami enggak pernah ada di mata suami? Habis semuanya. Memang kamu butuh kebaikan untuk siapa? Memang kebaikan bisa dihapus di mata orang, tapi dia akan pernah dihapus di depan Allah SWT. Malaikat mencatat gak pernah lupa kebaikan kamu tersimpan oleh Allah. Nanti Allah jadikan sebagai pengampun dosa-dosa yang tidak sanggup kamu mengerjakan kecuali dengan cara Allah dampingkan suami yang semacam itu. Ada dijelaskan.
Wa min tarbiyatillahi laka. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia mengatakan, wa min tarbiyatillahi laka, di antara bentuk Allah didik kamu semuanya. Bi Allah ya'lam anna fi qalbika maradun. Allah tahu hatimu itu banyak penyakitnya di hati kamu. Wa anta ajizun an tu'alija nafsaka bi ikhtiyarika. Tapi kamu itu lemah. Kamu lemah mengobati penyakit kamu dengan pilihan kamu sendiri. Gitu. Fasoballah bisaubat. Maka Allah akan berikan kepada kamu apa? As-su'ubat. Allah berikan kamu kesulitan supaya apa? Supaya kamu bisa menangis sebentar dan kamu tertawa bahagia selama-lamanya. Maka Allah mengetahui, Bu, ya begitu. Di antara Allah didik kita bagaimana caranya? Allah mengetahui, Pak, hati kita penyakitnya banyak. Dan kita ini kalau nggak ngobati penyakit kita, hati itu nggak bisa milik diobati, nggak bisa. Makanya Allah pilihkan. Fayab tadi kalau bisubat, Allah menguji kamu dengan apa? Dengan banyak kesulitan atau apa? Agar kamu tuh menangis yang dilu dengan kesulitan itu. Setelah itu apa? Kamu tertawa bahagia. Allah hilangkan penyakit hati kamu dengan kesulitan. Dengan cara itulah Allah selamatkan kamu, dunia kamu, akhirat kamu, alam barzakh pun Allah selamatkan. Jadi kamu orang yang paling happy ketika sudah meninggal. Oh niku, makanya ono kesulitan ojo ngresulo, ojo gampang sambat, ojo pegelan, jangan. Oh gini loh, sama nak pegel mangano masak sing enak. Wis entekno dhewe. Cuma hati-hati ya Bu ya, hati-hati betul. Sekarang tuh banyak orang-orang tidak jujur. Bahkan kuliner makan yang enak-enak banyak menggunakan jasa setan, jin beludah. Loh, aku lagi tahu satu sih, karena saya orang rupiah saya tuh mendalami dunia jin hampir 12 tahun lamanya. Tentang dunia jin saya baca itu banyak. Saya udah baca 54 jilid buku tak baca. 54 jilid kandel-kandel. Ini kalau pasaran jenengan Bu, 5 tahun gak mari sama moco. Saya baca. Oh, ciri-cirinya begini. Kenapa ya Allah? Kenapa sih orang lupa sama Allah? Ada kisah yang menarik. Itu pernah saya unggah di status saya. Dia begini. Ini kisah nyata. Ada seorang itu dia jatuh dalam sumur. Saat jatuh ke sumur itu akhirnya diselamatkan sama orang sekitar, selamatkan, dia bisa keluar. Allah selamatkan. Akhirnya sama tetangganya yang di situ yang menyelamatkan dikasih air susu, dikasih minum susu 1 gelas. Dikasih 1 gelas minum, ben enak awake. Gak berapa lama ketika dia cerita bagaimana kronologi jatuhnya tadi, Pak. Dia praktekkan. Ternyata Pak, jatuh yang kedua ke sumur yang sama. Akhirnya Pak, mati gak tertolong. Kata Syekh An-Nuhaimisi, orang Saudi mengatakan, kata dia apa? Orang ini kenapa jatuh pertama nggak mati? Karena apa? Karena orang ini masih ada rezeki yang tertinggal. Ya apa? 1 gelas air susu. Makanya jatuh nggak mati karena apa? Masih ada rezeki yang belum selesai. Gitu loh Bu. Kenapa jatuh kedua mati? Karena apa? Jatahnya sudah habis. Maka sebenarnya Pak, orang itu tidak akan pernah mati kecuali setelah mengambil rezeki secara keseluruhan, kuwabeh diambil semuanya, orang baru mati. Yang kedua, pelajaran apa? Rezeki itu tidak akan pernah pindah ke tangan orang. Enggak mungkin susunya diminum orang, punya masuk ke dia. Pelajaran yang lain apa? Pelajaran yang sudah diambil dari kisah itu, Bu, 1 tahun angkat tangan. Pelajaran apa? Yang pelajaran yang pertama apa? Pertama, orang itu tidak akan mati kecuali telah mengambil jatah rezekinya secara keseluruhan. Yang kedua apa? Yang kedua, orang itu juga rezekinya tidak akan pernah pindah ke tangan orang lain. Yang ketiga pelajarannya apa kira-kira? Bapak bisa jawab. Pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga apa? Ojo seneng dulinan pinggir sumur. Iya Bu. Iya kan? Lu apa dulinan sumur? Yang ketiga, lain kali kalau ada orang jatuh ke cemplung sumur, jangan dikasih susu dan nggak mati. Ini guyon, gue dikira sungguhan. Ya.
Jadi jatah rezeki kita tidak akan pernah habis, kecuali setelah kita ambil semuanya. Hadirin Allah, ya, ayat pertama. Jadi walaula fadlullah alaikum wa rahmatu, sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, tidak ada seorang pun di antara kamu yang bisa mensucikan jiwanya. Yang kedua, Pak, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu semuanya. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak ngerti apa-apa sama sekali. Wa ja'alakumus sam'a wal absar wal af'idah, Allah jadikan kamu pendengaran, Allah berikan kepada kamu itu al absar, penglihatan, Allah berikan kepada kamu hati nurani. La'allakum tashkurun, agar kamu semuanya bersyukur. Allah keluarkan kita, Pak, dari lambung ibu kita, dari perut ibu kita, enggak tahu apa-apa. Allah berikan apa? Pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan hati. Coba berapa, Bu, nilainya pendengaran kita miliki itu? Enggak ternilai. Berapa nilai mata Allah berikan kepada kita? Enggak ternilai semuanya. Berapa Allah berikan hati kita? Enggak ternilai semuanya. Mahal banget. Tidak mungkin dapat ditukar dengan uang. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah. Lu dikasih begitu, enggak boleh bersyukur. Dikasih rezeki yang cukup, enggak orang cukup. Senengane nyolong, sing korupsi, ngapusi, golek duit kayak begitu, kayak para dasar-basar dengan kebohongan, menyakiti perasaan umat. Itu kan kenapa? Karena dia nggak punya Tuhan, dia nggak punya Allah. Yuk kita dewasakan pikiran kita. Maka ibu yang teman Allah, sekarang perkara yang paling ringan kepada kita apa? Paling enak apa? Tidur. Coba saya bicara orang yang nggak bisa tidur aja. Tidur kan enak gitu. Ngaji turu, rapat turu biasa, kerja tidur biasa, di kantor tidurnya rapat, upacara, Pak, tidur banyak. Upacara tidur itu ada. Di rumah tidur gampang. Kenapa? Tidur perkara yang paling gampang tanpa biaya. Sekarang Anda perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, bagaimana sekiranya ketika Allah menjadikan kita susah tidur, apa yang kita kerjakan ketika itu? Dapatkah kita kekuatan yang kita punyai? Adakah semacam suatu hal yang kita dapatkan untuk melawan kita nggak bisa tidur? Tidak bisa. La haula wala quwwata illa billah. Saya punya seorang teman dulu wali kota, wakil wali kota Surabaya. Itu teman saya SMA, adik kelas saya di Aliyah dulu dari Mita. Dia merasakan bagaimana herannya. Dia tuh gumun banget ketika pas ke Malang. Kalau dalam kota Malang itu melihat ada tukang becak tidur di becaknya. Loh, kok iso ya? Badannya mungker tidur di becak. Loh, kok bisa? Dia heran, dia tuh wakil wali kota, Pak. Sementara aku kalau mau tidur tuh lama, berjam-jam, sampai 4 jam belum bisa istirahat, belum bisa tidur. Makanya spring bed yang mahal, ruang yang ber-AC, semuanya dapat digelindingkan uang, tapi enak tidur tidak dapat ditukar dengan uang. Makanya ibu bersyukur lah sama si penak turu, alhamdulillah. Itu. Makanya saya kan suka kalau saya ngaji kok jamaah turu, itu saya bersyukur. Alhamdulillah, itu ngajiku mesti penak. Gak mungkin ngajiku gak penak, orang tidur gak mungkin. Iya. Gak apa-apa Bu, benar. Jangan turu lah, aku gak bakal nesu. Sekarang Pak, ya, kalau sudah begitu, kalau kita sudah merasa susah tidur, nikmat tidur dicabut oleh Allah sama kita susah tidur, insomnia, apa kita kerjakan? Pertama, psikiater, kita cari kemana-mana psikiater untuk mendinginkan pikiran kita. Bisa tidur gak? Belum bisa. Harta, obat, rumah sakit kita keluarkan untuk minum obat biar tidur, bisa nggak? Nggak bisa. Segala daya, kekuatan, harta kita keluarkan semuanya untuk melawan penyakit, tidak bisa tidur, tak susah Bu. Waktu itu kita butuh siapa? Ketika itu kita butuh siapa? Butuh Allah. Kita lupa sama Allah. Gak tidur, kita ke psikiater, cari psikiater ke sana kemari, cari obat, dokter spesialis, cari semuanya. Harta kita keluarkan semuanya. Sembuh nggak? Nggak sembuh. Kita lupa sama Allah. Yang Allah hanya bisa dalam waktu detik jadikan kita
nikmat tidur, kita lupa sama Allah. Ini permasalahannya Ibu. Masalahnya Pak, kita sering mengabaikan Allah. Dulu ada Bu jamaah sini, orang sudah sepuh, dia nggak sepuh ya. Itu tahun 2014-15 ya, datang ke rumah saya. Ngomong begini, dari Nganjuk juga. Pak Ustadz, saya yang ikut pengajian akad pagi kemarin. Terus ada apa Pak? Ustadz gini Pak, saya itu sakit. Sakit apa? Sakit ini udah bla 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 sakit. Berapa lama Pak? 9 tahun. Ya Allah, sakit 9 tahun. Iya. Sakitnya apa? Kepala saya pusing, bersin-bersis, sinusitis, punggung ini keju, kaki panas ketika bangun tidur. Sering begitu. Berapa lama Pak? 9 tahun. Saya tanya, udah minum obat Pak? Sampun. Ke dokter? Sudah. Ke rumah sakit ngamat? Pernah. Pernah. Sembuh enggak? Enggak sembuh. Saya tanya kembali, Pak, ketika zaman ke dokter, ketika zaman makan minum obat, ketika ke rumah sakit, di mana Allah ketika itu? Saya tanyakan, di mana Allah ketika itu? Ini mindset kita yang sering salah. Kita kalau sakit, kita ingat dokter, ingat rumah sakit, ingat obat, kita lupa sama Allah penyembuhnya. Makanya sakit apapun segera ingat kepada Allah. Sakit istighfar, sakit sholat dulu, berzikir kepada Allah, minta Allah sembuhkan penyakit kita. Begitu. Saya tanya kembali Pak, tolong Pak ceritakan kronologi penyakit seperti apa. Gini Pak, saya tuh kalau sudah mulai musim hujan itu, aku sakit. Musim hujan tuh serotok-serotok, engkau berkurang, nanti pas tengah-tengah hujan itu kambuh lagi, berkurang, akhir hujan kambuh lagi, awal panas kambuh lagi, begitu. Kalau begitu dalam setahun berapa lama sehat? Kami setahun itu sehatnya 4-5 bulan, sakitnya 7-8 bulan. Ya Allah Pak, kok tahan temen yang penyakit? Tanya, Pak, kalau begitu jenengan pulang aja deh. Gimana Ustaz? Penyakit zaman gawe dewi. Kayak gimana? Pertama, Bapak telah membuat file rusak di sini. File rusak yang pertama, file putaran penyakit. Awal hujan, akhir hujan, tengah hujan, awal panas, tengah panas, akhir panas. Sama telah membuat file putaran penyakit di sini. Yang kedua, jenengan juga telah bikin file penyakit jenisnya apa? Ngeluh, bersin-bersin, punggung panas, kaki panas. Sama telah membuat penyakitnya dengan membuat file yang kedua. Gimana akan sembuh kalau filenya belum dicabut? Terus gimana? Cabut filenya, ganti file sehat. Gimana mencabutnya? Pertama, jenengan harus suka interaksi dengan alam semesta. Lepas udan sama udan-udanan, nggak masalah. Nikmati hujan dari Allah SWT. Yang penting jangan pakai baju utuh. Ojo sampai udan-udanan pakai baju celana pendek melakukan jalan. Ketawa dia Pak. Kemudian apa? Jangan sambat. Mulai sekarang jangan bilang pikiran apa? Filenya apa? Kita buat. Aku kalau kena hujan aku sehat. Kalau dingin aku sehat. Kalau kena apa aku sehat. Jangan sambat. Sambat gimana? Jangan sambat sumuk atau adem. Aduh, udara sumuk kak nyomong aman biar kudu kipas. Jangan pakai kipas. Ketika udaranya panas, katakan alhamdulillah udaranya sejuk, badanku jadi sehat. Lepas wadem, alhamdulillah ya Allah, udaranya sejuk, jadi sehat. Panas udaranya hangat. Kalau puan ya Allah udaranya hangat, tubuhku jadi sehat. Begitu Pak diulang-ulang. Bapak pulang 2 minggu telepon saya. 2014 waktu itu Pak, saya ingat 2014 hari Rebu. Minggunya saya ngaji sini, Rebunya datang ke rumah saya. Setelah itu 11 hari telepon, 11 hari Pak, alhamdulillah Pak Ustadz saya sembuh. Sampai sekarang nggak pernah telepon, sudah mungkin sembuh semuanya. Saya nggak tahu namanya begitu Pak. Tapi waktu itu dia bilang sehat, Ustadz kami sehat sudah, nggak pernah sakit lagi. Karena apa? Filenya dia buat sendiri. Dia telah mencetak file rusak, file penyakit dibuat sendiri. Banyak orang buat penyakit karena apa? Karena telah menciptakan file yang rusak pula. Makanya itu gampang ngeloro, jangan. Kulo Pak Ustadz, kulo ini wingannya kulo jadi suwehan. Dan kulo dolen ning Islam Center dikasih sate, kayak terus bumbunya tuh kacang langsung loro lagi. Loh, kacang kok salahno. Kacang sama salahno. Orang darah tinggi hipertensi bukan karena garam Bu.
Hipertensi bukan karena kebanyakan garam, bukan karena banyak makanan, bukan karena apa? Karena emosional gak terkontrol, gampang lesuan, tersinggung, ngamuan, dapat hipertensi. Lambung bukan karena kecut dan bukan. Kenapa? Pikirannya kurang merdeka, kurang bersyukur, masih banyak cemas, gelisah, takut terus hatinya, pikirannya. Akhirnya lambung yang kena. Sesak napas, semua sesak napas, kambuh lagi, bukan karena apa? Bukan karena itu, karena apa? Sering sedih tanpa sebab yang jelas. Ya, orang-orang yang Islam Nusantara itu, Pak, lihat wajahnya wajah sedih. Itu kebanyakan mereka sudah sesak napas. Ya. Saya lihat wajahnya kok. Lah kula semua orang, kula ndelok jenengan mlaku, Pak. Tak delok mlaku jenengan penyakit apa itu kelihatan. Kalau saya lihat bapak secara umum wajahnya, jenengan cuma kurang satu masalah saja, kurang kasih sayang ya, Bro. Cuma itu aja jenengan penyakit yang nampak. Ibu nggak sama. Kalau ibu cuma kurang perhatian. Perhatikan Pak ibunya, ibu sayang suaminya ibu. Begitu caranya biar wanita nyaman. Begitu. Patuh sing turu wakil betul. Gitu aja bingung. Itu caranya begitu. Ya saya kira begitu. Saya mohon yang banyak jika ada kekurangan yang mau sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, jadi masalah Idul Adha, Idul Fitri, masalah Natal nggak pernah ribut. Nggak pernah dari dulu. Rasulullah juga pernah menikmati masa-masa itu dulu, tapi nggak pernah Nabi mengucapkan nggak pernah, nggak usah. Kita punya agama tauhid, agama yang telah mengisahkan Allah, maka tidak usah ikut campur agama mereka, jangan. Nggak ganggu, biarkan. Kamu Natalan silakan, kamu Waisak silakan, kami nggak pernah ganggu. Tapi kami juga nggak pernah mengucapkan raya hari kalian semacam itu. Ini prinsip yang tidak boleh berubah. Ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita akan buka terus pertanyaan bagi panjenengan sedaya untuk mohon maaf Ustaz, saya mohon izin kepada Ustaz. Ya, monggo Pak, tanya semua. Yang pertama untuk menggarisbawahi apa yang disampaikan Ustaz, yaitu surat Fatir ayat 15, manusia itu butuh Allah dan Allah itu Maha Kaya. Mohon yang punya HP dilihat surat Fatir surat 35 ayat 15. Saya salut. Jadi yang penyakit-penyakit itu harusnya mohon pada Allah. Itu saya sangat setuju. Yang saya tanyakan Ustaz, setiap tahun tanggal 25 Desember itu pasti orang-orang Islam itu banyaknya Natal. Tokoh-tokoh umat Islam juga itu mengucapkan hari raya Natal. Itu tadi jangan sampai mengucapkan, tapi kenyataannya justru hari ini Ustaz di gereja-gereja sholawatan dan dijaga saudara kita. Tapi saya juga bingung aneh. Bikin masjid sudah jadi, untuk Jumatan tidak boleh. Bikin tempat untuk pengajian tidak boleh di demo. Apakah itu kena ayat surat Isra ayat 72? Yang selanjutnya yaitu tentang tahun baru. Ternyata justru anaknya umat Islam yang merayakan meniup trompet. Itu padahal tradisi orang Yahudi. Itu ditekankan surat di musuh kita adalah surat 5 ayat 82. Musuh kita yang paling keras adalah Yahudi dan orang musyrik. Yang paling dekat adalah orang Nasrani. Sekian, terima kasih. Terus bagaimana solusinya Ustaz?
orang-orang yang membuarkan pengajian pada itu perintah yang Al-Baqarah 208 secara kau paham ternyata dikatakan sesat. Yang terakhir, apakah bisa negara dikuasai ormas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, cukup bagus pertanyaannya. Jadi sebenarnya Pak, kita kan bisa membaca, tidak terjatuh kepada perkara syubhat kecuali orang-orang yang hatinya berpenyakit. Jadi kalau ada orang hatinya itu kok cenderung kepada semacam kekufuran, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna surat Al-Imran. Tidak ada pun orang-orang yang hatinya cenderung pada suatu kesesatan, mereka banyak menggunakan ayat mutasyabihat. Kan gitu. Untuk apa? Untuk menggulukan takwilnya, untuk mencari takwilnya menurut mereka sendiri, atau mereka untuk melakukan fitnah. Jadi jelas Pak, sebenarnya dalam Islam itu ada yang dikatakan muslim, ada mukmin. Antara mukmin dengan muslim itu kata nifaq, munafik. Tidak ada orang-orang yang cenderung jatuh pada syubhat yang lebih dekat dengan kekufuran kecuali mereka adalah orang-orang yang hatinya memang jatuh lebih dekat dengan nifaq. Begitu. Jadi kan ini kan ada filter secara alami Allah tunjukkan kepada kita. Filter itu tidak menunjukkan kepada kalau tertentu bukan. Terus sekarang orangnya punya gelar profesor doktor, gelar itu nggak menjamin. Kata seorang, kalau nggak salah itu yang mengucapkan seorang ulama dari Palestina, ya. Saya lupa namanya. Yang mengatakan apa? Asyhadatu hiya waraqatun tusbitu annaka muta'allim walakin lam tusbit annaka tafham. Gelar itu, ijazah itu hanyalah sebuah kertas yang menetapkan bahwa Anda seorang terpelajar, tapi tidak menetapkan kalau Anda orang yang faham. Kata ini sering diungkap oleh Rocky Gerung. Gerung malah tahu, ini pendapat ulama Islam. Dia kutip, gelar itu kan cuma sebagai tanda kalau Anda pernah belajar, tapi nggak suatu tanda kalau Anda itu paham. Begitu. Jadi Ibu Bapak Allah jangan terpengaruh dengan gelar seorang ketika ada orang yang jatuh dalam kemungkaran. Justru ketika gelar semakin tinggi semakin rawan dengan jatuh pada kekufuran kepada Allah. Kenapa? Mempertahankan gelarnya. Gelar juga sering menyebabkan jadi orang sombong, jadi orang yang takabur. Banyak orang yang menolak nasib karena gelarnya. Saya ini kuliah itu dulu ya gara-gara itu. Ada tamu saya itu S2. Saya itu masih, padahal saya udah selesai itu waktu itu. Dikira udah tamat SMA di pondok begitu. Datang ke rumah saya, wong wedok cuikan, main HP diri gini. Saya itu nggak direken blas. Orang tuanya minta tolong masih nggak ngereken. Karena apa? Ditanya, Ustaz, itu kok pondokan, paling itu SMA. Dia nggak tahu kalau saya udah kuliah. Gara-gara apa? Gara-gara gelar banyak orang menolak nasihat. Jadi kebenaran atau kebenaran dari Allah SWT, kebenaran hanya diikuti orang-orang jiwanya lurus, fitrahnya benar. Jadi kalau selama ini ada orang yang berbagai macam bentuk karakternya, berbagai macam orang gelarnya, kecerdasannya, tapi kalau tetap terjatuh dalam perkara yang syubhat atau jatuh dalam perkara yang Allah murka, ketahuilah bahwasanya gelarnya, ilmunya selama ini Allah nggak ridha sama sekali. Itu alamat Pak. Alamat kalau ilmunya, gelarnya, langkah-langkahnya selama ini Allah tidak ridho. Orang kalau dari Allah kan gampang, nggak mau dong. Pak, mohon maaf nih Pak. Saya itu 2 kali Pak, ditawari Trans 7 untuk menjadi tim ruqyah keliling seperti yang di Trans 7 itu. Saya menolak. Enggak mau. Yang kedua, saya tahu lagi, Ustaz, ini mumpung ada kesempatan, sama diminta, sama yang paham dunia itu, diminta.
Saya katakan, saya tetap dalam prinsip saya tidak mau. Wih, Ustaz goblok. Saya katakan, baru tahu ya kalau aku goblok. Oh goblok kalau bikin dia itu suwi ya. Aku lah goblok suwi banget, bukan baru sekarang. Ustaz, bukankah dengan begitu tersebar dakwah kemana-mana, banyak orang meliput, banyak orang ikut kan? Itu kan kata Anda. Tapi Anda tahu nggak apa? Kenapa saya menolak? Pengen saya akan sampaikan, Mas, siapapun orangnya, sehebat apapun dia ilmunya, kalau sudah masuk TV dengan cara itu masuk entertainment, karena TV itu tidak akan pernah melihat kecuali ratingnya saja, iklannya, pembahasan begitu, kaitannya dengan dunia bisnis. Kenapa saya menolak? Kalau ternyata saya ujung ilmu saya yang saya belajar bertahun-tahun, kitab-kitab saya baca, saya pelajari bertahun-tahun lamanya, kalau ujungnya hanya mengantarkan saya masuk entertainment, nolongso mas ilmuku mas. Aku tidak bisa, nolongso banget saya. Kalau ujung ilmu saya hanya bagi dunia yang saya cari, saya nggak mau. Bu, langsung tanganku diambil, jamu sama-sama dia. Ya Allah, saya nggak menduga Anda punya pikiran semacam itu. Mungkin ada pikiran kami. Kenapa saya menolak di TV? Kenapa saya tidak pernah bertanding dengan Ustaz Jabri Al-Bukhari dulu? Dulu ketika diundang di Jakarta, di BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, Bu Tuti Alawi mengundang kami dengan Ustaz Jabri berdampingan. Kenapa kita pergi? Karena apa? Nggak mau dengan sorotan. Wih, kesempatan. Enggak. Untuk apa sorotan media? Saya di belakang. Ustaz Jabri teman saya, akrab sama kami. Jabri Al-Bukhari. Allah panggil di luar. Ya mungkin andaikan saya jadi artis, saya mungkin sudah mati juga saya. Bersyukur. Ya, pertama itu. Yang kedua Pak, ketika saya membantu orang yang kena gangguan macam penyakit karena penyakit sihir, saya ada jin dialog sama saya berkali-kali. Kamu itu minta apa? Jangan campur masalah orang ini. Aku yang berkuasa. Hai jin, kamu keluar. Demi Allah, kata Masya Allah, ini adalah saudaraku seorang muslim. Kamu keluar tanpa syarat. Udah, kamu minta apa saya berikan? Kamu kaya? Kamu bilang iya, kamu akan jadi kaya raya. Kamu ingin jadi orang yang dihormati sama orang, kamu ingin ngobati orang, kamu sentuh, kamu tiup, itu langsung sembuh penyakitnya, bisa, mudah. Jin bu, raja jin nawari kami. Saya katakan tunjuk di depan matanya jinnya itu, di depan mata orang. Demi Allah, wahai jin, wahai Masya Allah, kepada Allah yang punya dunia, yang punya harta semuanya, aku tidak pernah minta harta. Lebih-lebih pada kamu yang gak punya apa-apa. Kau pasti bohong. Kalau saya mengatakan, ya kau bantu saya menjadi orang kaya raya, di belakang rumah ada uang, di pojok rumah ada emas batangan, itu karena apa? Kau curi dong dia. Dari mana kau mencuri? Jadilah aku memakan harta yang haram. Saya akan minta kepada kamu keluar masuk Islam bagi jin yang baik untuk keluar tanpa syarat. Saya tidak butuh pada Anda, saya hanya butuh kepada Allah. Kepada Allah yang punya harta, punya dunia semuanya. Aku nggak pernah minta dunia. Lebih kepada kamu, jin. Bohong dengan kamu. Itu permasalahannya, Pak. Jadi banyak orang yang masih tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya dia ingin jabatan, ingin rate-nya tuh naik, dikenal sama orang, maka dia mengeluarkan statement-statement yang aneh-aneh. Mengatakan apa? Islam sing bener yo, ini Islam yang dhewe iki. Arane enggak bener, intervensi keras. Islam iki lho tekan ndi? Hei. Udah tua aku ini. Islam kamu dari mana? Yang bawa ke sini orang-orang Arab. Enggak bener Pak, kalau Islam datang dari Gujarat enggak bener, itu sejarah yang salah. Islam datang dari kita dari mana? Samudra Pasir mana? Itu para sahabat yang datang ke Indonesia. Bukan saudagar Gujarat, bukan. Sejarah yang keliru. Islam muncul di abad pertama, abad ke-6 Masehi, abad pertama Islam Masehian Pak. Waktu itu sahabat sudah ada yang datang ke sini, ke Samudra Pasai, lewat Turki Utsmani, datang ke sana dengan baik waktu itu. Islam kamu itu dari sana. Kamu jangan lo jenengmu sapa jenengmu? Gandeng jenengmu jeneng Urip apa kenger itu jeneng Urip siapa gitu. Sama kamu nggak kontak. Ya, jadi masalah dunia. Yang kedua ini masalah mengucapkan selamat atau ini beda. Yang kedua apa itu kedua?
Apa? Selawatan di gereja. Oh iya. Lah kok gelem njogo gereja? Itu nggak logis, Pak. Apa selama ini gereja tuh kalau kelihatan dirusak sama kita? Nggak pernah. Dari zaman Belanda dulu, Belanda malah ngerti. Ada orang non Islam, Pak, dimakamkan nih makam Islam nggak boleh kan londo, dimakamkan sendiri. Nasrani, Kristen itu dewe-dewe makam jadi kasih pembatas macam itu Belanda. Lo kok londo ireng ini malah ireng pesek. Kau jaga itu jaga apa? Kenapa kita jaga? Apa salahnya ada penyerangan ke gereja kalau Natal? Enggak ada kan? Itu menyakitkan umat. Yang pertama menyakitkan umat, yang kedua apa? Telah menjatuhkan martabat kemuliaan seorang muslim. Lu cokon dewe lah. Oh kamu nggak pernah ganggu, kenapa harus kamu harus menjaga dulu saya? Pak, kira-kira ada gininya enggak? Jogo gininya enggak? Sing digolek gini apa Allah? Gini apa Allah yang mencari? Gini yang jadi gini aja, Pak. Lemeng ini nang omahku sak keseli. Lemeng ini loh. Ke rumah saya minta berapa kali begini. Itu menjatuhkan izzahnya orang muslim, dijatuhkan. Karena apa? Karena gini gitu. Apa caranya malam ini, Pak? Apa uang kalau begitu dapat langsung nikmat? Enggak, Pak. Enggak nyaman, Pak. Itu ingat uang yang kita makan dengan cara yang enggak benar, uang subhat, uang haram yang kita makan jadikan penyakit ke belakang, numpuk masalahnya. Makanya banyak mereka. Saya tuh banyak menguliah mereka. Ada loh. Sakit kayak sopopo sudah, pelek. Dulunya juga tukang jaga-jaga begitu. Saya diminta tolong, saya ruqyah, ya Allah, Mas, enggak apa-apa, enggak bisa berbuat apa-apa. Saya katakan, sama ritual apa saja. Kami itu kalau sudah malam apa itu, kami ke pantai selatan, ritual di sana, rutin. Itu sak grup kami kabeh, hanya dikongkon nguliku ritual di sana, di pantai selatan, melatih asah, melatih begini, melatih kekebalan. Ayo, ada nggak orang kebal itu, Pak? Orang kebal cuma setan mendiringi sebentar. Maka orang kebal itu nggak berlaku pada orang ahli tauhid. Orang kalau kita punya Allah SWT, kita merasa kekuatan milik Allah. Saya ini berkali-kali, Pak, ditawari. Saya pernah dulu masih muda, ada uang 100.000 dikasihnya, Mas, PN angkatan. Saya angkat biasa, nggak kuat. Ngangkat duit 100.000 kok seperti ngangkat batu yang mancep. Nggak bisa. Kalau bisa, saya tak berguru kepada Anda. Saya angkat biasa, nggak bisa. Setelah itu kan saya sadar, oh iya ya, ini kan permainan syaitan saja. Saya katakan dengan tunjuk langit, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la haula wala quwwata illa billah. Tak sebut. Jadi, nanti dengan wakil jantungnya itu. Hidupkan ke duit, ambil enteng, tak sampar gitu sudah selesai. Kenapa? Setan akan lari kepada orang yang bersandar kepada Allah. Makanya orang yang sekarang kewebal sembarang digilus mobil kau eleh jajal kan rene tak golong tawon. Ayo tantun tawon, kebal nggak sama tawon? Kalau jengking atau uloling berani nggak dia? Nggak kebal, Pak. Itu gampang. Kebanyakan orang ketika sudah punya kesaktian yang banyak, itu justru jadi penyakit. Saya ini dulu belajar kesaktian banyak, Bu. Ketika jaya dulu, ketika saya kuliah, cukup bela diri macam-macam, bela diri. Saya berguru ke Banten, ke Tuban, ke Madura, karena nenek moyang kami orang Banten. Kami belajar dengan kesaktian ke Banten, banyak dari Banten. Akhirnya 94 saya buang di depan Allah SWT, di depan Ka'bah. Saya sujud, saya buang semua ilmu kesaktian, saya buang semuanya, bertobat kepada Allah ketika itu. Tahun 94 saya ibadah haji pertama. Saya musnahkan ilmu kesaktian. Jadilah kita menjadi berani. Jadi orang kalau semakin sakti semakin penakut, gak ngetok nih, gak berani keluar, lupa kalau Allah menyelamatkan. Sekarang yang tanya kembali, orang sakti itu, Pak, waktu dia mati enggak?
mati. Kalau dia mati sudahlah. Bahkan banyak orang sakti di awal nggak bisa mati ini Pak dikabur pitik. Ya itu caranya Allah menunjukkan kelemahan dia. Ya, Allah. Jadi begitu Pak. Jadi biarlah mereka berbuat sesuai dengan kemauan mereka, tapi jelas perbuatan syubhat itu perbuatan yang telah menyakiti umat Islam yang lain. Yang kedua adalah perbuatan untuk merendahkan martabat izzah kemuliaan umat Islam sendiri. Jatuh kata-kata gini dan gini, ini permasalahannya. Apa sih Pak gini itu Pak? Yang artinya gini yang dimakan nggak lama, sumpen loroteng terus asam urat, jantungan, kolesterol, begitu loh, habis berobat. Gak sama dengan orang lain yang makannya bagus. Ya, semoga bisa dipahami yang kami sampaikan. Jangan gak usah melok Joko kono, Joko main dewi-dewi. Lakon Joko kerja barang. Wis di Joko dewi, dan itu aman, nggak ada serangan, nggak ada. Kecuali kalau di Syria yang perang, ya mungkin. Nah ini karena aman dari dulu, nggak pernah ada penyerangan, nggak ada. Kenapa dijaga? Hargai agamamu, hargailah Allah yang telah menciptakan kamu, hargailah Rasulullah yang telah memberikan bimbingan kepada kamu semuanya, hargailah Al-Quran Karim, kitab suci Allah yang berharga semuanya. Jangan merendahkan diri di hadapan orang-orang yang tidak beri iman kepada Allah. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Sama Ibu ya? Ibu mau tanya Bu? Doa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sabbit islamana wa sabbit imanana wa sabbit aqdamana ala siratal mustaqim. Allahumma sabbit islamana wa sabbit imanana wa sabbit aqdamana ala siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bi baina ma'ash wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhayyin bi 'alaina masa'ibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma hayaitana waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la taj'al an-nara masirana waj'al al-jannata darana wa qararna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba min qalbi amal wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilai min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah pada Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Bapak Ibu, ini sekedar info, belum ada snack, belum ada yang berdonasi. Yang minggu lalu alhamdulillah ada, yang minggu ini belum ada. Mungkin minggu depan ada yang berdonasi, bisa disalurkan melalui Mas Ilham Islamic Center. Kemudian di sini juga ada, kami akan umumkan saldo doa pemasukan pada hari ini atau infak, yaitu sejumlah 1.251.500. Alhamdulillah. Dan bagi Bapak Ibu yang menghajatkan untuk membeli kalender gontor seharga 25.000, mungkin bisa menghubungi
Mas Ilham, staf Islamic Center. Nanti nomornya akan kami berikan via grup-grup leader. Jadi untuk pemesanan kalender gontor. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.